halo manusia berbudaya jagat. Nah, gue ngomongnya gitu karena pada nanya, halo manusia apa? Halo manusia apa? Gitu. Itu tak kok gue yang ngomong. Jadi halo manusia berbudaya jagat ya. Pertama-tama kita mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Kita nggak hadir 2 minggu lalu karena pada mudik. Ya, pada liburan lah. Pada liburan, jadi yang edit nggak ada. Terus yang nulis juga nggak ada. Jadinya ya tidak ada berita buat 2 minggu terakhir. Walaupun sebenarnya banyak, tapi ya ngumpul semua di hari ini gitu. Hari ini kita ada berita lagi dari Kominfo. Yeay. Terus ada Stellar Blade lagi. Dan ada mantan Blues Blizzard. Waduh, ada apa nih? Kita coba yuk. Let's go. Nah. Pasti bedanya macam-macam nih kalau ngomong Kominfo. Tenang. Setelah setiap kali kita ngobrolin soal Kominfo selalu punya konotasi negatif karena isinya sepertinya para boomer yang menghalangi kita untuk have fun. Iya, untuk have fun gitu. Sekarang Kominfo datang dengan sebuah pernyataan yang luar biasa waras. Terima kasih. Terima kasih. Kan kita di titik ini gitu. Jadi boleh nggak terlalu catch up sama berita. Jadi KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu sempat menyarankan ke Kominfo buat ngeblokir game online yang mengandung kekerasan ke anak-anak gitu. Jadi katanya game-game online ini merupakan penyebab dari begitu banyaknya kekerasan anak-anak dan remaja, terus juga katanya bikin mereka belajar ngomong-ngomong kasar segala macem lah gitu. Ya, jadi KPAI mengeluarkan usul ke Kominfo, keluarkan jurus andalan kalian namanya blokir gitu. Kominfo seperti biasa merespon. Tapi kali ini menyenangkan responnya gitu. Gue bahagia banget. Jadi instead of langsung mengamini dan mengeluarkan jurus andalan blokir ya, Kominfo ternyata berpikiran cukup waras lah kali ini dengan responnya. Jadi kita sadur dari berita suara dari situs suara. Pas ditanya di ajang halal bihalal di hari Selasa kemarin, langsung ke Menkominfo-nya, Pak Budi Aris Setiadi, menyala abangku. Ketika tanya soal apakah mereka akan mengamini apa yang diminta KPAI atau enggak, kata Pak Budi Aris Setiadi, ya enggak gitu. Kita nggak bisa langsung asal main blokir game online begitu aja. Karena sebenarnya Kominfo itu udah punya sistemnya sendiri buat melindungi anak-anak, yaitu sistem rating gitu. Jadi dia bilang ya pastiin aja kalau anak kamu tuh main game yang ratingnya sesuai dengan umur mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan memastikan paling nggak publisher game memang nge-release game sesuai dengan konten dan ratingnya gitu loh. Jadi yang mengkonsumsi juga bisa mengawasi. Iya gitu. Jadi diawasi sama orang tuanya. Jadi mereka mengeluarkan semacam statement kalau mereka nggak akan langsung main blokir aja gitu. Nah, yang paling membahagiakan buat gua, Pak Budi ini sekali lagi menyala abangku. Dia bilang kalau dia pengen memperlakukan industri game itu kayak industri film. Nice. Emang udah saatnya gitu loh. Jadi budgetnya nggak main-main, treatmentnya nggak main-main. Emang sudah saatnya gitu loh. Akhirnya mereka memahami boomer ini kalau industri game itu bisa diposisikan kayak industri film di mana hanya karena ada kekerasan di film nggak mungkin lu langsung blokir filmnya dong. Lu posisiin kalau filmnya 17 tahun ke atas gitu ya 17 tahun dong yang bisa pergi nonton. Karena gitu. gini, perasaan dulu gue main bentengan tetap aja kekerasan dan ngomongan kotor keluar semua nggak diblokir bentengan. Ini Pak KPAI ya. Saya ini SD ini dari tahun 90-an tuh gak ada internet gitu loh. Itu di zaman saya SD itu makian itu keluar yang soal ngomongin bokap nyokap tuh udah keluar gitu loh. Jadi sebenarnya yang harus yang diperhatikan adalah orang tuanya sebenarnya. Gitu. Banyak loh sekarang teknologi, even Nintendo ada kan ya. Jadi untuk mengawasi anak-anaknya tidak memainkan game tertentu Nintendo cuma bisa dipakai sampai jam berapa gitu. Google sudah ada juga gitu. Itu Pak Dedi sering pakai tuh buat anak-anak. Maksudnya ya kalau misalnya KPAI mau ya mungkin di ini dorong penyuluhan aja Pak gitu loh ke orang tua. Kalau sekarang tuh ada namanya rating umur buat game, jadi bisa dicek dulu apakah gamenya cocok atau enggak gitu. Iya. Plus juga kalau game online memang nggak bisa dikendalin karena lu ngobrol kan. Kalau misalnya yang diobrolin di sana memang
omongannya kotor ya, lu mau gimana gitu loh. Gua dulu kalau misalnya ngomong kotor diceples mulutnya, siapa yang ngajarin gitu Yang ngajarin abang-abang game online yang di sono yang gak dikenal gitu. Pas main Mobile Legends saya mau gimana gitu loh. Bisa nggak denger aja nggak? Itu matiin tuh. Iya, matiin mic gitu ya. Kalau misalnya anaknya main ya matiin mic aja gitu, sama matiin mic gitu atau audio gitu. Ingat, anak-anak jadi nggak beres tuh gara-gara orang tuanya. Orang tua yang ngajarin. Jadi gue benar-benar bahagia banget sama pas gue baca berita ini di Suara, terus dengerin Kominfo bisa mengeluarkan respon kayak gini dan rasional, yang memang jelas memang harusnya begini gitu. Gue tuh kayak, ini kayaknya timeline-nya ada yang salah. Ini kan timeline Harambe tidak mati gitu. Wah ini Ini game yang anak-anak gak boleh main. Anak-anak sebisa mungkin jangan main, jangan menyentuh, karena gue yakin ini rating remaja. Remaja ke atas gitu, dewasa. Jadi kalau kalian tahu tentang Stellar Blade, ya game yang lagi banyak didramakan akhir-akhir ini, tapi kita tidak melihat dari sisi itu. Jadi kemarin itu berita yang keluar adalah ada yang main Stellar Blade demo ya, sampai 50 jam. Bahkan katanya dari data terakhir itu ada orang yang bermain Stellar Blade demo sampai 100 jam. Ngebain 100 jam buat demo doang. Yes. Gue gak tahu gamenya seasik apa atau gamenya gue susah ngomongnya. Sebagai gambaran sebenarnya demo itu bisa diselesaikan dalam waktu 30 sampai 30 menit sampai 1 jam gitu. Jadi ya lo bayangin demo yang cuma bisa selesai 1 jam tuh dimainin sampai 100 jam gitu. 100 jam ngapain aja di dalam game itu? Serius ngapain aja? Tapi lu kan udah main demonya kan ya. Emang sepanjang itu, karena kan ini kan sebenarnya Dark Souls kan. Gue inget kalau Dark Souls tuh memang banyak cara untuk mengalahkan satu musuh gitu. Gue sangat ingetnya begitu. Bisa mau pakai cara inilah, cara itu, jadi banyak ininya. Sevarian itu kah sebenarnya variasi? Sebenarnya enggak gitu. Tapi sebenarnya ada dua motivasi utama gitu. Mungkin kenapa ini orang main 100 jam ya. Yang pertama sudah pasti mata keranjang gitu ya. Lo tau lah pokoknya. Terus yang kedua karena dia progresnya bakal dibawa ke full game, dia tuh farming skill point. Jadi ketika dia udah beli, si IP-nya tuh udah bisa macam-macam. Gitu. Grinding. Main game begini grinding. Di demo. Gue karena nggak ngerti. Karena nggak di reset ya. Iya. Karena banyak yang demo cuman demo aja. Terus ya game baru lagi. Ini kan dilanjutin. Pantes. Jadi mereka grinding skill point supaya pas udah main yang final langsung imba gitu dalam tanda kutip if-nya. Jadi yang mau beli Stellar Blade jangan lakuin ini pokoknya please. Karena si bos utamanya si Shift Up ini, si Hyung Tae ini bilang ya please jangan begini gitu, karena lu gak akan dapat experience Stellar Blade versi penuh yang sebenarnya gitu. Karena udah farming di sini duluan. Please jangan segininya amat gitu jadi orang gitu. Bahasa Koreanya apa tuh? Jangan segini amat jadi orang gitu. 그렇게 하지 마세요. Nah di sisi lain juga si bos ini dipuji sama Yoko Taro ya. Yoko Taro juga. Ya kalau kata gue wavelengthnya sama sih. Karena gini, gue memang ngelihat game ini itu narik audiens ya dari desain dulu. I mean siapa sih yang enggak gitu loh. Gue tahu kalian main Nikke aja yang mana yang bikin game ini itu karena ya jiggle effect ya. Jiggle effect. Nah, kenapa gue bilang Yoko Taro sama wavelengthnya? Karena kan selalu diomongin seperti itu juga. Kayak to be itu not necessarily harus pakai rok sependek itu dengan paha sepanjang itu. Not necessarily dengan body yang sangat low gitu. Tapi ya itu yang menarik, harus gue akuin itu menarik emang. Gue bahkan main gue baru main lagi main Noyer gak soalnya. Dan harus gue akuin ya to be. Tapi si Yoko Taro-nya memang confirm dari aktivitas sosial media, memang dia cabul juga emang. Ya, dan ini saling memuji. Saling memuji kecabulan masing-masing. Kita teruskan saja gitu. Nah, ini dari bos ke bos nih. Dari bos ke bos. Atau mantan bos. Jadi ya gue nggak tahu apakah lu kebanyakan dari kita sih nggak pernah ke Amerika ya. Tapi kalau misalnya lu udah pernah ke Amerika, lu tahu kalau misalnya makan di resto, lu mesti ngasih yang namanya tips. Kayak wajib banget ngasih tips. Wajib banget karena mereka memang gajinya kecil dan mereka hidupnya dari tips yang ngasih makanan gitu. Nah,
di kebudayaan Amerika itu mau dibawa sama si mantan bosnya Blizzard, si Mike Ybarra ini ke video game. Jadi dia pikir, ini logikanya dia sebagai orang Amerika ya. Dia pikir, kenapa gua nggak bisa ngasih tips ke developer ketika game yang gua baru tamatin tuh sebegitu membekasnya gitu di hati gua gitu. Saking imbangnya, misalnya kayak gua habis main Elden Ring, main Red Dead Redemption, main Stellar Blade misalnya, terus gua pikir, aduh kayaknya ini game $70 tuh terlalu murah gitu. Gue mau ada opsi mau ngasih lebih, gue pengen ngasih $10 lagi atau $20 lagi. Nah, si Maya Barani bilang, pernah gak sih membayangkan kalau ada opsi buat ngasih tips langsung ke developer? Ya kalau misalnya lu ngerasa kalau gamenya itu terlalu imba atau memang menggerakkan hati lu lah gitu. Gue mikirnya ya apa gunanya microtransaction lagi dengan skin dan lain-lain. Nah benar gitu. Jadi wacana ini sama orang Amerika sendiri tuh, at least di Twitter ya, itu dibenci gitu. Karena ada kesan kalau yang satu membuat budaya tips yang udah nggak make sense itu di dunia resto itu pindah ke industri lain gitu. Itu orang nggak mau gitu loh. Terus yang kedua, ya kenapa harus kita lagi yang bayar? Kenapa nggak publisher aja yang kasih duit lebih banyak gitu? Ya juga, benar. Kok tanggung jawab kita lagi sih gitu? Kita lagi. Iya tuh. Kita takutnya ke depannya gitu, publishernya tuh justru tidak lagi misalnya kayak ngasih gaji yang sesuai untuk karyawannya, terus ngandelin tips gitu kayak, nih gue keluarin game nih, murah nih. Tapi kalau lu mau karyawan gue hidup sejahtera, kasih tips dong gitu. Sukarela sih, tapi develop game atau streaming, Pak? Sekali streaming aja di Patreon atau Saweria. Saweria anjir. Red Dead Redemption Saweria bule gitu main. Tips me Saweria. Kok jadi kayak gini? Iya, tapi banyak orang yang untungnya sementara ini reaksi dari banyak orang, even dari media segala macam pada nggak suka sama ini saran ini. Tapi iya, enggak sih. Enggak, gue juga enggak mau sih, gila. Gue udah pengen main game lengkap. Ini gini, lo main game gacha aja yang harus bayar lagi untuk narik karakter, itu banyak yang mengeluh. Lah apalagi kalau begini. Iya. Ya memang opsional sih, cuma kita takutnya malah ini ngerubah culture-nya industri game yang udah memang berbayar, terus tiba-tiba ya kayak restoran gitu, kayak kita enggak mau bayar gaji standar gitu. Please kalau kamu mau developer kita hidup, tips gitu. Ntar keluar nih di TikTok, kalau misalnya ini apa kejadian keluar TikTok, saya sudah bikin game kan? Kan lagi banyak tuh yang rame kayak gitu. Nah, ini anak muda ya. Anak muda kita menyerang lagi anak muda. Tapi memang gue harus akui memang lagi banyak yang ngetren kayak gini soalnya. Kayak gini ya. Jadi si Harada, si Katsuhiro Harada yang notabene otaknya Tekken 8 bilang kalau sekarang tuh game fighting one on one memang nggak terlalu rame gitu, nggak terlalu rame. Terus game kompetitif yang one on one juga semuanya memang lagi sepi karena katanya kebanyakan gamer-gamer muda itu lebih suka game kompetitif itu yang basisnya tim, misalnya kayak CS, Overwatch segala macam, dengan alasan kalau mereka kalah mereka bisa lempar kesalahan ke tim. Jadi gamer-gamer muda itu nggak mau disalahin gitu. Jadi kalau misalnya mereka kalah ya teman gue yang cupu gitu. Tapi kalau misalnya mereka main game fighting one on one itu ya mereka nggak bisa lempar kesalahan. Emang gue yang tolol, yang sampah gitu. Tapi kalau misalnya jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya main game kompetitif tuh gacha juga ya, gacha teammate tapi. Ya iya sih kalau misalnya sama teman asli. Tapi nggak tahu kadang-kadang kalau gue main sama teman yang gue kenal juga gitu kadang-kadang emosi juga sih. Iya. Lagi nggak beres. Dipanggil nyokapnya. Gue ngajakin lo main kok lu sampah gitu. Jadi kata si Harada untuk kedepannya menurut dia buat game fighting atau kompetitif yang one on one itu harus ada mode di luar main game di mana dia bisa team up gitu. Jadi ada kemungkinan bisa narik gamer-gamer muda yang nggak mau disalahin ini buat masuk kalau gitu. Itu mungkin yang paling dekat Project L punyanya Riot. Oh, yang untuk tag team ya. Itu kan ada yang bisa tiap karakternya pakai orang yang beda, player 2 maksudnya gitu. Jadi mungkin saja kalau itu berhasil akan langsung pada kesana gitu ya. Iya. Tapi again game-nya belum rilis. Tapi gue tahu apakah memang mentalnya gamer muda sebegitu parahnya kan, maksudnya sampai
sampai kayak nggak mau disalahin. Kerja kelompok bro. Kerja kelompok. Gue bingung nggak tahu ya. Kerja kelompok tapi satu yang carry. Apakah kita sudah tidak terkoneksi dengan gamer muda separah itunya gitu? Ini kayak apa bener kayak kerja kelompok gitu. Kerja kelompok tapi satu yang carry. Yang lain tuh tatang-tatang doang. Iya. Banyak loh yang kayak gitu. Kalian yang di carry sama yang jago. Yang di carry terus hasilnya sampah terus nyalain yang kerja gitu. Manusia bank gitu. Memang. Nah, ini anak muda lagi nih. Anak muda. Yang lucu dan kayaknya emang agak shifting ya. Terutama untuk game premium lebih tepatnya. Square Enix Final Fantasy 16, jadi yang Clive ya. Yang Clive. Itu berhasil gait pasar anak muda. Wah, gue jadi sempat mikir gini, kalau memang Sekiro kan action ya. Dark Souls tuh Sekiro, Dark Souls itu kayak Sekiro, kayak Elden Ring itu buat anak mudanya banyak banget gitu loh. Terus ya Stellar Blade tadi sampai 100 jam. Banyak banget yang suka. Tapi itu di premium, tapi di game gacha, karena memang game gacha ini untuk orang-orang yang bekerja, turn based itu masih works. Ya. Turn based itu masih works itu. Jadi bisa dimainin santai sambil kerja sampai ini. Tapi kalau buat di ini turn based itu udah mulai kegerus. Buat konsol sama PC game. Iya, sama konsol sama PC game itu udah mulai kegerus. Jadi kayak lebih niche pasarnya gitu loh. Menurut lu sendiri gimana? Kalau gue sih emang kerasa kayaknya gue kalau misalnya gue main game premium gitu ya gue pengen aksi sih sebenarnya. Kalau sekarang ini pengen aksi gitu. Kalau beda waktu gue masih muda gitu. Oh gini taktiknya begini gitu. Tahu udah jam 8 malam disuruh makan. Save dulu gamenya. Soalnya kalau gue pribadi sih menurut gue memang gue nggak tahu ya. Menurut gue pribadi sih emang anak muda sekarang lebih doyan game action yang memang real time gitu. Lu tekan A ya keluarnya A gitu instead of turn based. Tapi juga harus diakui juga kalau Final Fantasy memang kualitasnya memang agak turun sama beberapa stage terakhir gitu. Kayak 15 nggak terlalu kena, 13 trilogi juga sampah, 14 untungnya sukses sebagai online ya. Ya bisa jadi karena bukan cuma masalah action RPG-nya doang, tapi memang 13 sampah, 15 sampah, terus 16 ternyata posisinya kemarin yang I Am Chaos apa namanya? Stranger of Darkness. Stranger of Darkness. Itu kan juga nggak terlalu gimana amat. Tapi mungkin di situ ada pendapat, at least dari teman-teman gue ya, dari kalangan teman-teman gue menganggap ini ceritanya sampah. Ininya apa ya hal-hal yang lain tuh sampah, tapi harus mereka akui gameplaynya menyenangkan buat mereka. Mungkin gara-gara itu juga kali jadinya ini. Itu memang khasnya tim Ninja karena yang bikin itu tim Ninja. Jadi ya memang ya tim Ninja kayak biasa kayak Nioh, terus juga si Rise of the Ronin kemarin ya cerita ya gitu, tapi kalau gameplay selalu oke gitu. Jadi ya memang ya lumayan dapat lah gitu paling di situ. Nah yang di 16 ini ya kita nggak tahu memang karena memang anak mudanya pengen action RPG-nya atau memang karena ini Yoshi-P, terus sinematik parah, lagunya imbas, kualitas keseluruhan segala macam gitu. Rota Suzuki dari Devil May Cry juga ya. Ya, dia ngerekrut Rota Suzuki dari DMC buat handle action RPG-nya gitu. Jadi memang imbas sih sebenarnya. Jadi ya nggak heran kalau misalnya jadi lebih. Gue belum main karena belum ada divisi. Masukin lagi dalam library lu list. Game yang hendak saya mainkan. Kalau saya sudah ada duit atau sudah diskon. Gamer miskin sudah lah ya. Kita akui saja sudah. Cuma bisa berdoa suatu saat bisa beli gamenya. Kayak gue sekarang baru beli apa? Nier Nier Automata. Imba itu. Nah, terus apa lagi? Dia udah gamer 20 tahunan. Yang menyenangi 16 ini. Remaja sama gamer 20 tahun. Oh, sebentar. Gue yang sudah 30 tahunan bohong tapi. Lu bukannya udah angka 4 ya? Udah. Udah lumayan turn-based saya udah otot mata udah mulai ini. Baca udah gini. Nah, ini mungkin game yang lebih cocok tapi tetap action ya buat gue. Apa? Ini game action lah ini harusnya. Tetap action tapi mungkin lebih menjangkau lebih banyak orang. Iya, berhasil. Karena Pocket Pair bangga dengan tiruan powered di pasar mobile bermunculan. Gue belum lihat ini ada di Google Play ya. Seperti apa game-gamenya. Tapi kalau melihat kayak kemarin si NetEase katanya mau bikin juga kayak Pal World.
Terus Tencent. Iya Tencent ya. Tencent juga. Terus apa namanya ini si yang kemarin apa Bukan Atelier. Namanya si Azure Pop something. Iya, itu udah mirip banget. Tapi gua rasa itu juga kalau sebagus itu gua rasa udah dari jauh sih sebenarnya. Tapi memang mirip gitu. Jadi ya kalau misalnya dia keluar duluan dan dia berhasil, gue gak heran juga sih. Emang menyenangkan itu gamenya gitu. Banyak yang bisa lo lakukan dan memang sandbox banget sih kalau Palworld ya, tidak ada pakem cerita lebih tepatnya. Tapi kalau nggak salah ini baru update ya. Baru update juga dia. Update terus dia, bagus. Dan menyenangkan menontonnya walaupun masih banyak bug. Ingat ini masih early access. Iya, masih early access tapi iya this Pokemon with Guns yang again kontra dengan fans Pokemon. Tetap punya pasarnya sendiri dan menyenangkan sebenarnya. Jadi yang bikin lumayan happy itu bukan happy ya, tapi si Pokemon sendiri itu lumayan kaget ketika kebanyakan dari game mobile ini yang mau niru Power ini yang baru mau dibikin atau mau keluar, itu budgetnya tuh bisa sampai 10 kali lipatnya mereka gitu. Jadi yang kayak Tencent itu katanya benar-benar gede banget budget pengembangannya sampai bikin mereka sendiri tuh takjub sih tuh liatnya gitu. Apa ini? Imitasi adalah bentuk dari apresiasi. Ya, apresiasi katanya. Jadi ya kita lihat seperti apa bentuknya, tapi yang pasti memang menurut si bosnya Pokepair ini 2025 antar nih itu bakal jadi eranya game-game tiruan antara Power atau Helldivers itu di mobile gitu. Kan kagak ada tuh game gak ada. Di mobile. Seru itu. Semua player miskin. Maafkan, gue tahu perasaannya. Gue tahu perasaannya buat teman-teman yang tidak bisa beli konsol, tidak bisa beli game. Gue tahu perasaannya, ya. Gue tahu perasaannya. Ngeliat Helldivers, wah keren, pengen main tapi nggak ada di mobile. Wah Power tapi nggak ada di mobile gitu. Mungkin bisa menjadi hal yang menarik nanti tahun 2025 gitu prediksinya dia. At least kalaupun belum keluar, baru keluar teaser mungkin. Gue jadi ingat dulu ada perusahaan yang ada di Indonesia kalau nggak salah. Ada game apa? Dia ada game versi mobile-nya. Namanya apa ya? Gue lupa. Maksudnya game apa? Jadi kayak misalnya ada Gears of War. Dia ada Gears of War versi mobile-nya. Oh dia Game Love kali? Game Love. Itu terkenal banget dengan imitasinya. Itu keren banget tuh. Game Love ya. Masih eksis sampai sekarang. Cuman kok belum lihat lagi Game Love bikin apaan. Terus si Pokepair juga kocak, dia bilang kan selama ini kan kebanyakan karena mobile kan biasa pakai gacha gitu ya. Kebanyakan game gacha kan ya pasti gadis-gadis imut gitu kayak lu tahu lah kayak Nike segala macam. Nah, dia pengen lihat apakah ada perusahaan yang berani bikin game gacha tapi gachanya tuh gacha Pokemon gitu. Jadi ya dia pengen lihat apakah bisa sukses, apakah ada yang berani buat masuk ke pasar itu gitu. Karena kalau misalnya kayak Azure yang kemarin tuh ada kemungkinan dia gachanya gacha ceweknya kan. Gacha ceweknya kemungkinan. Bukan gacha karakternya, bukan monsternya tetap dicari soalnya. Enggak ada di enggak digacha. Jadi bahkan mungkin sampahannya mungkin ya gua ngomong sampahan ya intinya. Itu bukan karakter lagi tapi senjata. Jadi ya kita lihat aja nanti kayak apa. Menurut lu kalau game gacha dengan gacha monster doang kayak Pokemon tuh bisa hilang essence-nya. Karena gini, essence dari Pokemon adalah mencari nangkap monster secara random. Itu essence-nya. Kalau misal di gacha, lu bisa kalah sama yang keluar duit lebih banyak nanti. Bener juga ya. Jadi mendingan masternya yang digacha. Bener gitu. Jadi masternya mungkin punya kit apa buat bikin apa si monsternya ini bagaimana. Dulu Volzerk yang ntar lagi udah mati kali. Itu kayak gitu soalnya. Lu beli masternya. Master yang nunggangin si monster. Tapi monsternya tetap harus di-breeding, tetap harus dicari. Oh ya, rasional. Karena itu essence di situ. Kalau di gacha hilang gitu ya. Hilang essence-nya. Benar juga. Nah, berita bonus. Waduh. Nih, belum tutup. Katanya tiap kali patch sampah. Iya. Katanya kikir. Tapi kan kita ngomong developernya Developer Genshin Impact diyakini punya valuasi pasar sekitar 372 triliun rupiah. Developer berarti MiHoYo-nya ya. Hoyoverse-nya ya, gitu, bukan Genshin Impact-nya. Lebih mahal daripada Tima. Oh iya juga. Tima. Tapi ingat, ini valuasi
kalau lu mau beli Hoyoverse. Ya, valuasi. Bukan artinya mereka punya duit segitu banyak. Kalaupun mereka punya duit segitu banyak, itu pasti lagi diputar tuh. Iya, diputar. Jadi game baru, nanti Zenless Zone Zero juga mau rilis kan. Iya. Katanya juga mau bikin Animal Crossing juga, semacam Animal Crossing juga. Entah mau bikin apa lagi. Tapi evaluasi pasarnya sekitar segitu. Maksudnya juga itu kalau misalnya lu beli, lu dapat IP-nya juga, dapat Genshin Impact-nya, dapat semuanya gitu. Barangkali ada Crazy Rich yang mau beli MiHoYo biar gak kikir-kikir amat, mungkin menurut kalian gitu ya. Gila, 23 miliar dolar itu gede banget, gila. 23 miliar dolar. Dan ini jadi perusahaan private ya. Private dengan valuasi terbesar setelah tahun 2000. Setelah tahun 2000. Perusahaan private game kelahiran setelah tahun 2000 yang paling besar saat ini gitu. Karena kalau misalnya sebelum 2000 harusnya Steam lebih gede, karena Steam masih private, belum go public dia. Belum IPO berarti. Belum IPO dia. Gitu. Dengan sementara untuk posisi pertama untuk valuasi yang sudah IPO itu adalah ByteDance. Ini ByteDance juga belum IPO dia. Dia masih private dia. Ya ini kalau tidak hitung video game, maksudnya overall itu nomor 1 masih ByteDance dengan 220 miliar dolar. ByteDance kan di sebelum 2000 juga udah ini. Oke. Jadi sebenarnya MiHoYo major company nggak sih? Major company lah, udah 23 miliar dolar valuasinya, masa enggak? Berarti major company bisa bikin game AAA dong? Please bikin AAA, gue pengen tuh liatin satu AAA. Jangan gacha mulu dong bro gitu. Tapi game AAA gacha gimana? Ya maksudnya AAA dia gacha, maksud gue please jangan bikin yang AAA, bukan bikin game gacha gitu, bikin game premium gitu. Kayaknya kita harus sedikit merubah mindset game AAA itu kayaknya deh. Banyak yang salah kira. Karena sampai saat ini yang ada di internet game AAA adalah game yang melebihi budget sekian gitu, budget yang segitu besarnya. Sedangkan kalau kita ngelihat budgetnya Honkai Star Rail, Genshin Impact, ya sudah melebihi AAA. Marketingnya udah gede banget. Marketingnya aja udah gede banget. Gak usah developmentnya aja. Jadi mungkin kita lebih gampang ngomongnya adalah bikin game premium dong. Iya, game premium. Gue pengen game yang bisa tamat gitu loh. Game yang bisa tamat gitu. Kayak Shift Up, bikin Nikke dan Stellar Blade nanti yang mau keluar. Jadi Grand Blue Cygames. Bikin Link gitu. Sebiji aja sih MiHoYo, sebiji aja. Gue yakin lo bisa kok yang MiHoYo. Gue pengen lihat kayak apa gitu. Mau side questnya Genshin kayak apa kayak terserah, pokoknya bikin satu. Sebiji aja. Nah, itu dia tadi berita untuk minggu ini. Ada Genshin dengan valuasi tertinggi setelah tahun 2000 tahun 2000-an. Ada Kominfo yang jaya. Nyala abangku. Salah ini. Dan ada Stellar Blade yang sampai 50 jam. Sampai 1 jam. Itu udah gak menyala kayaknya abangnya itu. Abangnya udah gak menyala. Gue gak tahu tuh sekering apa tuh orang. Sekering apa.